Sebuah keluarga tinggal di bawah bayang-bayang istana Buckingham. Tidur di atas semen dingin dan lembab. Gemetar kedinginan sepanjang malam musim dingin. Seorang dosen universitas bergelar doktor berjalan menyusuri jalanan Los Angeles demi mencari sesuap makanan. Di Paris yang dikenal sebagai kota cahaya, tenda-tenda darurat berdiri berjajar di sepanjang tepi Sungai Seine, dikelilingi oleh tumpukan sampah. Ini bukanlah kisah fiksi, melainkan kenyataan pahit. Masalah tunawisma sedang melonjak drastis di negara-negara paling makmur di dunia, mulai dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, hingga Korea Selatan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa jutaan manusia kehilangan tempat tinggal di negara dengan kekuatan ekonomi bernilai triliunan dolar? Tetaplah bersama kami. Penjelasannya akan segera kita bahas bersama. Bagaimana tanggapan Anda jika mengetahui bahwa salah satu negara paling kaya di dunia ternyata mencatatkan tingkat tunawisma yang sangat tinggi di tingkat global pada tahun 2023? Krisis tunawisma di Inggris mencapai rekor tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 10.510 orang tercatat tidak memiliki tempat tinggal tetap. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih suram. Lebih dari 1 dari setiap 200 rumah tangga kini hidup dalam kondisi tidak menentu, seperti di tempat penampungan sementara atau bahkan menggelandang di pinggir jalan. London, Ibu kota Inggris yang menjadi simbol kemewahan dunia justru menjadi pusat dari krisis kemanusiaan ini. Dari setiap 58 warga di London, ada 1 orang yang menjadi tunawisma. Angka statistik ini memperlihatkan secara nyata jurang pemisah yang teramat lebar antara kaum berada dan kaum miskin. Keterjangkauan harga sewa properti menjadi pendorong utama merajalelanya tunawisma di Inggris. Biaya sewa dari London dan kota-kota besar lainnya telah melambung tinggi, melampaui kemampuan bayar masyarakat biasa. Bayangkan seorang pekerja kedai kopi yang hanya berpenghasilan 1.200 pound sterling per bulan, sedangkan harga sewa apartemen sederhana di London mencapai 22.000 pound sterling per tahun. Perhitungan ekonomi tersebut tentu sangat tidak masuk akal. Pemotongan dana, bantuan perumahan dan berkurangnya jaminan sosial semakin memperburuk keadaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, subsidi sosial semacam ini merupakan tumpuan hidup terakhir. Tanpa bantuan itu, ancaman penggusuran langsung menjadi kenyataan pahit. Kebijakan yang dirancang untuk melindungi kalangan rentan nyatanya belum mampu menolong mereka. Bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, kehidupan tidak hanya terasa sulit, namun juga sangat berbahaya. Banyak yang terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara yang sempit, lembab, dan kotor, dengan sanitasi buruk yang mengancam kesehatan fisik. Tercatat hampir sepertiga tunawisma di Inggris meninggal dunia akibat tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Di tengah krisis yang berat ini, sejumlah lembaga kemanusiaan berupaya mengangkat kesadaran publik melalui cara-cara kreatif. Pameran bertajuk Homelessness Reframed di Saatchi Art Gallery menampilkan karya seni yang dibuat langsung oleh komunitas tunawisma. Sementara itu, Matt dan Jess Turtle mendirikan museum pertama di dunia yang didedikasikan untuk tunawisma. Sebuah tempat untuk menyuarakan kisah hidup mereka yang kerap terabaikan. Jika negara maju seperti Inggris saja kesulitan mengatasi krisis ini, bagaimana dengan sang negara adidaya dunia? Sebelum kita membahas bagian berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol langganan dan mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik kami. Sekarang, mari kita alihkan perhatian ke Amerika Serikat. Biak. Amerika Serikat merupakan negara paling makmur di muka bumi. Namun lebih dari 1,5 juta warganya tidur tanpa atap pelindung setiap malam. Bagaimana ironi ini bisa terjadi di negara yang mengucurkan ribuan triliun dana untuk riset teknologi dan pertahanan militer? Kenyataan berikut ini mungkin akan mengejutkan Anda. Pada tahun 2024, Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Amerika Serikat melaporkan bahwa terdapat sekitar 582.462 orang mengalami ketiadaan tempat tinggal dalam satu malam pemantauan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.140 orang tergolong tunawisma kronis, yang berarti mereka telah hidup terlunta-lunta selama setahun atau lebih. Di kota-kota megapolitan seperti Los Angeles, New York, dan San Francisco, pemandangan memilukan ini terlihat jelas di ruang publik. Deretan pemukiman darurat memenuhi sudut-sudut jalanan. Tenda-tenda terpal bermunculan di bawah jembatan layang, jalan tol, serta taman kota, mengubah pemandangan perkotaan menjadi sangat kontras.
Biaya tempat tinggal di Amerika Serikat kini sangat mahal dan sulit dijangkau. Rata-rata biaya sewa rumah secara nasional menyentuh angka $2.053 per bulan pada tahun 2024. Melesat jauh meninggalkan laju kenaikan upah pekerja. Di wilayah San Francisco, sewa apartemen satu kamar tidur bahkan melampaui $3.000 per bulan. Akibatnya, banyak warga kelas pekerja yang benar-benar tersingkir. Persoalan tunawisma bukan hanya sekadar masalah ekonomi, melainkan juga terkait erat dengan krisis kesehatan mental dan ketergantungan zat berbahaya. Laporan dari National Alliance to End Homelessness tahun 2024 mencatat bahwa 25% tunawisma jalanan menderita gangguan kejiwaan berat dan 38% bergulat dengan kecanduan tanpa akses fasilitas kesehatan yang murah. Pemulihan kondisi mereka menjadi mustahil. Tinggal di jalanan menghadapkan mereka pada risiko keselamatan yang tinggi. Sebagian orang memilih berteduh di dalam mobil atau bangunan tua yang terbengkalai, sedangkan sebagian lainnya berlindung di lorong bawah tanah. Di Los Angeles saja, lebih dari 1.500 orang tercatat mendiami sistem gorong-gorong saluran pembuangan air kota. Menghadapi kondisi keras ini, sebagian komunitas menciptakan cara bertahan hidup yang tidak biasa. Contohnya adalah Slab City atau Freedom Town, sebuah pemukiman terpencil di tengah gurun tempat para tunawisma dan veteran berkumpul tanpa fasilitas listrik dan air mengalir. Namun mereka menemukan rasa kebebasan serta rasa kebersamaan yang tulus. Ada pula kisah pilu dari Dr. Daniel McKeown, mantan dosen astronomi di universitas ternama UCLA. Meski mengantongi penghasilan $70.000 per tahun, Daniel tetapi tidak mampu menyewa tempat tinggal di Los Angeles akibat melambungnya harga sewa. Saya terpaksa hidup dan tidur di dalam mobil selama berbulan-bulan. Tuturnya, sungguh ironis. Saya menghabiskan masa hidup mempelajari keindahan bintang-bintang di langit, namun pada akhirnya harus tidur beratapkan bintang karena tidak punya rumah. Kisahnya menjadi pengingat betapa kaum terpelajar pun sangat rentan menjadi tunawisma. Sahabat sekalian, menyimak fakta-fakta ini, kita tentu menyadari bahwa memiliki makanan yang cukup serta tempat tinggal yang layak adalah anugerah yang luar biasa. Jika Anda setuju dengan hal ini, silakan tulis kata setuju di kolom komentar di bawah. Setelah melihat kondisi di negara adidaya, mari kita bergeser ke tempat lain yang terkenal dengan pesonanya, namun menyimpang kenyataan kelam di baliknya, yaitu kota Paris. Simak terus ulasan kami. Sekitar 333.000 orang di Prancis saat ini berstatus tunawisma, dan situasi di ibu kota negaranya tidak kalah memprihatinkan. Di Paris saja, sekitar 16,1% warganya, atau setara dengan 463.000 jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan. Bertahan hidup dengan pemaskan rata-rata hanya €747 atau kira-kira $800 per bulan. Statistik ini mencerminkan kisah nyata kehidupan manusia yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Apa faktor yang memicu krisis tak kasat mata ini? Ketimpangan ekonomi memegang peran yang sangat mendasar. Di saat para pelancong mancanegara mengagumi deretan butik mewah di kawasan Champs-Élysées, banyak warga lokal Paris yang kesulitan mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Kenaikan biaya kebutuhan dasar dan upah buruh yang tidak bergerak naik membuat banyak keluarga berada di ambang kemiskinan hingga kehilangan rumah. Ketidakstabilan tempat bernaung juga menjadi faktor utama lainnya. Kehilangan tempat tinggal merupakan hal yang umum terjadi di Prancis. Masalah unik yang sering terjadi di sini adalah praktik pendudukan liar, yaitu menempati rumah-rumah kosong tanpa izin resmi, yang cukup mengherankan. Sistem hukum setempat kerap kali memberikan perlindungan lebih besar kepada para penghuni liar ketimbang pemilik bangunan asli, sehingga membuat penyelesaian masalah menjadi rumit. Bagi mereka yang tidak memiliki rumah, keseharian dijalani dengan sangat berat. Banyak yang terpaksa tidur di bawah kolong jembatan, beralaskan lembaran kardus tipis, atau di sepanjang tepian kanal Saint Martin di dekat tumpukan sampah. Sebagian lainnya memilih berdesakan mencari kehangatan di lorong stasiun kereta bawah tanah saat musim dingin yang menusuk tulang melanda. Melihat penderitaan ini, organisasi-organisasi nirlaba mulai bergerak memberikan pertolongan. Mereka menghadirkan bilik mandi berjalan dan fasilitas cuci pakaian keliling demi menjaga kebersihan para tunawisma. Lembaga amal turut menyalurkan makanan gratis, pangkas rambut, bantuan medis darurat, serta pembagian selimut hangat. Uluran tangan ini sangat berharga. Tetapi apakah ini cukup untuk menuntaskan akar persoalan? Kini giliran Anda menyampaikan pendapat. Pernahkah Anda menyaksikan kondisi serupa di daerah atau negara Anda sendiri?
Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Kenyataan pahit ini tidak hanya terjadi di benua Eropa. Mari kita lanjutkan perjalanan ke Asia. Tempat salah satu raksasa ekonomi dunia yang juga bergulat dengan persoalan tunawisma tersembunyi. Krisis ketiadaan tempat tinggal di Cina mungkin jarang menjadi sorotan utama media internasional, namun jumlah orang yang terdampak sangatlah besar. Diperkirakan terdapat sekitar 2,5 juta orang di seluruh penjuru negeri yang tidak memiliki rumah tinggal. Harga aset properti di wilayah perkotaan seperti Hong Kong tergolong yang paling mahal di seluruh dunia. Biaya untuk membeli sebuah unit apartemen berukuran kecil bisa menembus angka 1,2 juta dolar. Bahkan sekadar membayar biaya sewa ruang sederhana, sekalipun sudah di luar jangkauan finansial, kebanyakan warga biasa di kawasan Shoku, fenomena tunawisma hadir dalam bentuk yang unik. Salah satu yang paling mencolok adalah fenomena Mac Refugees. Hampir 25% dari populasi tunawisma di kota tersebut memilih menghabiskan malam di dalam gerai restoran cepat saji McDonald's demi mendapatkan fasilitas pendingin udara Rasa aman. dan suasana yang manusiawi. Selain itu, ada pula istilah rumah peti mati, yaitu sebutan bagi bilik tempat tinggal mini yang luasnya tidak lebih besar dari ukuran area parkir mobil. Langgan serba sempit ini minim ventilasi udara, padat penghuni, dan disewakan dengan tarif mencapai $500 per bulan. Bagi sebagian orang, bilik sempit ini adalah pilihan darurat daripada harus menggelandang di jalanan tanpa perlindungan sama sekali. Warga tanpa hunian di Cina juga menerapkan metode kreatif untuk menyambung hidup. Beberapa di antaranya memanfaatkan siaran langsung di media sosial dari bawah jembatan, menyanyikan lagu atau membagikan kisah perjuangan hidup mereka guna memperoleh donasi dari penonton. Sebagian lainnya membuat papan tulisan unik saat meminta bantuan dana, tidak hanya untuk membeli makanan, melainkan juga untuk hal-hal yang tidak biasa seperti biaya perjalanan keliling. Mari kita dengar kisah Bapak Nguyen Van Son. Beliau dulunya adalah seorang pekerja bangunan di Hong Kong, tetapi kehilangan mata pencaharian setelah mengalami cedera fisik parah karena tidak sanggup lagi membayar biaya kontrakan. Ia terpaksa tinggal di bawah jembatan penyeberangan jalan di daerah Sham Sui Po. Kota ini memang bertambah makmur dan megah, tuturnya. Namun orang-orang miskin seperti kami terlupakan begitu saja. Ada juga kisah To Duong, seorang cendekiawan berprestasi lulusan universitas terkemuka yang berhasil meraih gelar doktor. Terlepas dari tingkat pendidikannya yang tinggi, ia telah menghabiskan waktu 14 tahun terakhir hidup menggelandang di jalanan, mengalami gangguan mental dan terputus hubungan dengan keluarganya. Ia mencari makan dari sisa makanan dan tidur di kolong jembatan. Dahulu kesuksesan terasa begitu dekat di depan mata, kenangnya, namun semuanya mendadak sirna tanpa sisa. Cerita lainnya datang dari Nyonya Ivy, seorang wanita lanjut usia yang menolak tinggal di bilik rumah peti mati. Saya lebih memilih tidur beralaskan rumput di taman kota daripada merasa seperti terkurung di dalam kotak sempit, ungkapnya. Setiap malam, ia menjaga barang-barang berharganya dengan sangat hati-hati, mendekap ponsel dan dompetnya erat-erat. Bagi Ivy, ruang terbuka jalanan menawarkan kebebasan yang lebih baik dibandingkan hunian sempit yang pengap dan tidak aman. Korea Selatan dikenal di mata dunia sebagai negara pusat teknologi mutakhir, musik K-pop, dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat. Namun di balik kegemilangan prestasi tersebut, tersimpan pergulatan sosial yang cukup mencengangkan. Dengan sekitar 11.000 warga yang tidak memiliki tempat tinggal di tengah populasi 51,7 juta jiwa, bagaimana sebuah negara majunan modern bisa membiarkan warganya tertinggal? Bagi sebuah negara yang dipuji atas kemajuannya, keberadaan ribuan orang yang hidup tanpa rumah menunjukkan adanya celah besar dalam tata kelola perkotaan dan sistem perlindungan sosial. Salah satu kendala terbesarnya adalah melambungnya harga properti hunian. Nilai pasar real estate di Korea Selatan, terutama di wilayah metropolitan Seoul, melesat sangat tinggi sehingga hunian terjangkau sulit didapatkan warga kecil. Rata-rata harga satu unit apartemen di Seoul mencapai lebih dari $1 juta, membuat mimpi memiliki tempat tinggal sendiri sirna bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masalah kecanduan minuman beralkohol menjadi pemicu lain yang memperburuk situasi. Korea Selatan mencatatkan tingkat konsumsi alkohol yang terbilang tinggi di kancah global. Sebagian tunawisma menghabiskan sisa uang mereka yang sangat terbatas untuk membeli minuman keras, sehingga memperparah jeratan kemiskinan yang membelenggu hidup mereka. Musim dingin di Korea Selatan berlangsung sangat menusuk. Suhu udara kerap elok jauh di bawah titik beku, dan dinginnya permukaan tanah membuat tidur di ruang terbuka menjadi ancaman maut. Walaupun sebagian orang memanfaatkan udara hangat dari ventilasi pemanas dekat stasiun kereta bawah tanah,
tanah. Banyak yang tidak mampu menghindar dari cuaca beku yang mematikan. Hanya berjarak 20 menit perjalanan dari distrik mewah Gangnam di Seoul, terdapat kawasan Pemukiman Kumuh Guryong. Di pemukiman ini, gubuk-gubuk darurat yang dibangun dari barang. Rongsokan berdiri rapuh menghadapi terpaan cuaca ekstrem. Pada puncak musim dingin, pembakaran briket batu bara untuk penghangat ruangan kerap kali memicu musibah kebakaran hebat yang melalap habis tempat berteduh mereka. Demi mendapatkan kepastian hidup, sejumlah wanita, khususnya imigran dari Vietnam, nekat menempuh jalur pernikahan rekayasa. Pihak calo menawarkan janji keluar dari jerat kemiskinan dengan imbalan sejumlah uang atau jasa tertentu. Namun jalan pintas ini seringkali justru berujung pada eksploitasi dan penderitaan yang lebih berat. Di tengah berbagai keprihatinan tersebut, lembaga kemanusiaan seperti Dream City Center dan Gereja Myeongdong hadir mengulurkan bantuan. Dream City Center menyediakan tempat berteduh sementara, pemeriksaan kesehatan gratis, layanan binatu, hingga pangkas rambut bagi ratusan orang setiap harinya. Sementara itu, Gereja Myeongdong menyalurkan lebih dari 800 porsi makanan gratis setiap pekan, memberikan bantuan penting bagi para lansia dan tunawisma yang kelaparan. Kisah keteguhan hati juga datang dari seorang wanita bernama Heon. Setelah mengalami perlakuan tidak menyenangkan di panti penampungan tunawisma wanita, ia memutuskan untuk bertahan hidup mandiri di bawah jembatan Junggang. Selama 5 tahun namanya, ia tinggal di dalam tenda kecil dan menyambung hidup dari uluran donasi kebaikan orang-orang yang melintas. Saya tidak pernah membayangkan jalan hidup saya akan menjadi seperti ini, tuturnya. Namun setidaknya di tempat ini, saya masih memiliki kendali atas hidup saya sendiri. Apa yang akan Anda lakukan jika biaya tempat tinggal Anda melonjak hingga tak mampu lagi dibayar? Krisis tunawisma di Kanada memengaruhi sekitar 235.000 orang setiap tahunnya. Dengan lebih dari 35.000 orang tidak memiliki hunian tetap pada setiap malamnya. Meskipun kota-kota seperti Toronto dan Vancouver berkembang pesat sebagai pusat perekonomian, kawasan ini juga merasakan dampak terberat dari krisis ini. Di Toronto saja, lebih dari 10.000 orang menggunakan tempat penampungan darurat setiap tahun. Sementara banyak lainnya terpaksa tidur di tempat terbuka. Pasar properti di Kanada merupakan salah satu yang paling sulit dijangkau di dunia. Kota-kota seperti Vancouver dan Toronto mencatatkan lonjakan harga hunian lebih dari 300% dalam 20 tahun terakhir. Menyewa rumah pun bukan perkara mudah. Dengan rata-rata tarif sewa apartemen satu kamar di Toronto melampaui $2.500 per bulan pada tahun 2024. Bagi pekerja dengan upah minimum, biaya tersebut sangat mustahil untuk dipenuhi. Meskipun kebutuhan masyarakat semakin mendesak, ketersediaan perumahan umum milik pemerintah tidak mampu mengimbanginya. Sejak era tahun 90-an, alokasi dana pemerintah untuk perumahan sosial terus menyusut, menyebabkan keluarga berpenghasilan rendah harus menunggu dalam daftar antrean selama bertahun-tahun. Kelangkaan ini memaksa banyak warga tinggal di tempat yang tidak aman atau berpindah-pindah dalam ketidakpastian. Musim dingin yang ekstrem di Kanada semakin memperberat penderitaan para tunawisma. Suhu udara sering kali merosot tajam hingga di bawah minus 20 derajat Celcius, sehingga tidur di luar ruangan dapat mengancam nyawa. Pusat-pusat penampungan darurat terisi sangat cepat, membuat banyak orang tidak punya pilihan selain bertahan di tengah cuaca yang membeku. Menanggapi situasi genting ini, pihak pemerintah dan organisasi nirlaba mulai mengambil tindakan nyata. Program strategi perumahan nasional dari pemerintah pusat berupaya membangun 100.000 unit hunian terjangkau hingga tahun 2030. Pada saat yang sama, lembaga non-pemerintah seperti Raising the Roof menyediakan tempat bernaung darurat, tempat tinggal transisi, serta pelatihan kerja guna membantu masyarakat kembali mandiri. Meskipun langkah-langkah ini sangat penting, para penggamat menilai bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar yang menjadi akar masalah krisis tunawisma di Kanada. Di musim dingin, Anda tidak bisa sekadar bertahan hidup, melainkan harus berjuang keras agar tidak mati membeku, ungkap David, seorang mantan buruh konstruksi yang telah menempati fasilitas penampungan di Toronto selama 3 tahun. Anda tidak dapat terlelap karena rasa dingin yang luar biasa, dan Anda juga tidak bisa pergi kemana-mana karena memang tidak memiliki tujuan. Krisis ketiadaan hunian di Kanada memperlihatkan dampak nyata dari ketimpangan akses tempat tinggal dan kendala struktural. Namun bagaimana dengan tantangan yang dihadapi di belahan bumi lainnya? Dari jalanan Kanada yang membeku, mari kita beralih ke belahan bumi selatan untuk memahami bagaimana berbagai faktor membentuk permasalahan tunawisma di Australia.
Masalah tunawisma di Australia telah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Merujuk kepada data terkini, lebih dari 116.000 orang hidup tanpa tempat tinggal yang aman setiap malamnya. Angka ini mencakup keluarga yang terpaksa tidur di dalam kendaraan, warga di tempat penampungan yang overkapasitas, hingga kelompok masyarakat yang bertahan di tenda-tenda perkotaan. Masyarakat pribumi Australia terdampak secara tidak seimbang, menyumbang hampir 20% dari total penduduk tanpa tempat tinggal, meskipun mereka hanya mencakup 3,2% dari keseluruhan populasi nasional. Kesenjangan yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai ketimpangan perlakuan di masyarakat. Sektor properti di Australia termasuk salah satu yang paling mahal di tingkat global. Di kota-kota seperti Sydney dan Melbourne, harga rata-rata rumah tinggal telah menembus $1 juta. Sementara beban sewa bulanan terus meroket. Bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, menyewa apartemen sederhana sekalipun kini menjadi hal yang nyaris mustahil dilakukan. Pendanaan pemerintah untuk perumahan umum telah mengalami stagnasi selama beberapa dekade. Tenggang kekurangan pasokan mencapai 400.000 unit hunian murah. Masa tunggu untuk mendapatkan perumahan rakyat bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Minimnya alokasi dana jangka panjang ini membuat kelompok masyarakat yang rentan tidak memiliki pilihan tempat berteduh. Masyarakat pribumi Australia menghadapi serangkaian rintangan hidup yang sangat berat. Kesenjangan berkepanjangan dalam sektor pendidikan, kesempatan kerja, dan layanan kesehatan telah memicu tingginya angka tunawisma di kalangan mereka. Bagi banyak keluarga pribumi, menemukan tempat tinggal yang aman merupakan perjuangan berat yang diperparah oleh perlakuan diskriminatif dan keterbatasan layanan bantuan. Di kawasan metropolitan seperti Sydney dan Melbourne, pemandangan kaum tunawisma semakin mudah dijumpai. Deretan tenda darurat telah menjadi bagian dari sudut-sudut kota, sementara tempat-tempat penampungan yang padat kewalahan menampung warga yang membutuhkan. Bagi sebagian besar dari mereka, emperan jalanan menjadi satu-satunya tempat yang tersisa. Langkah penanganan masalah tunawisma di Australia melibatkan inisiatif pemerintah serta program dari lembaga amal. Kesepakatan Nasional Perumahan dan Tunawisma mengucurkan dana sebesar $1,6 miliar per tahun untuk menyediakan tempat bernaung darurat dan mendirikan rumah-rumah subsidi. Lembaga non-profit seperti Mission Australia dan The Salvation Army mengelola tempat penampungan, memberikan sesi konseling, serta membuka pelatihan keterampilan kerja demi membantu warga memulai kembali kehidupan mereka meninggalkan benua Australia. Bagaimana dengan negara tetangganya, Selandia Baru, yang memiliki catatan tingkat tunawisma per kapita yang cukup mengejutkan? Tetaplah menyimak ulasan ini bersama kami. Di Selandia Baru, sekitar 1% dari keseluruhan penduduk, atau hampir 50.000 jiwa, hidup dalam kondisi kekurangan tempat tinggal yang cukup parah. Jumlah ini tidak hanya mencakup mereka yang menggelandang di jalanan, tetapi juga keluarga-keluarga yang tinggal berdesakan di rumah sempit, garasi kendaraan, maupun tenda darurat. Bagi sebuah negara dengan jumlah penduduk hanya 5 juta jiwa, angka ini tergolong sangat besar. Kenaikan harga rumah selama 20 tahun terakhir telah membuat banyak warga Selandia Baru tertinggal jauh di belakang. Hingga tahun 2024, nilai tengah harga rumah di kota Auckland telah melampaui angka $1 juta. Sementara peningkatan pendapatan masyarakat berjalan sangat lambat. Bagi kelompok pekerja berupah rendah, memiliki rumah pribadi kini hanyalah sebuah angan-angan yang mustahil diwujudkan. Jika tunawisma di area perkotaan terlihat nyata di kota Auckland dan Wellington, wilayah pedesaan pun menghadapi permasalahan tersendiri, fenomena tunawisma tersembunyi, di mana keluarga-keluarga mendiami garasi mobil, bangunan padat penghuni, atau gudang tanpa pelindung hawa dingin, masih menjadi masalah luas yang kerap luput dari perhatian media. Di berbagai sudut kota di Selandia Baru, keberadaan warga tanpa tempat tinggal semakin tampak jelas. Deretan kemah darurat dan tempat bernaung seadanya mulai bermunculan di taman kota serta tepian jalan raya yang ramai, menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk segera mengambil tindakan penanganan. Guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah Selandia Baru meluncurkan program Kainga Ora yang menargetkan pembangunan puluhan ribu unit perumahan umum dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Fasilitas penampungan sementara dan rumah peralihan juga terus diperluas kapasitasnya. Namun banyak kalangan menilai bahwa langkah tersebut belum sebanding dengan laju pertambahan kebutuhan warga. Michael, yang sebelumnya berprofesi sebagai tukang bangunan, terpaksa kehilangan tempat berteduh setelah kecelakaan kerja membuatnya tidak mampu membayar biaya sewa tempat tinggal. Kini ia menetap di
dalam tenda di area taman kota, mengandalkan kiriman makanan gratis serta fasilitas kamar mandi umum. Saya sangat ingin kembali bekerja, ungkapnya. namun tanpa alamat tempat tinggal yang tetap. Rasanya mustahil bagi saya untuk bisa diterima bekerja kembali. Mengakhiri penjelajahan kita di kawasan Pasifik, mari kita beralih ke Jerman. Sebuah negara yang memiliki sistem jaminan sosial yang kuat, namun masih menghadapi lonjakan kasus tunawisma. Hingga tahun 2024, diperkirakan sekitar 650.000 jiwa di Jerman mengalami ketiadaan tempat tinggal. Mulai dari mereka yang menggelandang di jalanan hingga mereka yang menetap di pusat penampungan darurat. Krisis perumahan di Jerman terlihat paling mencolok di kawasan pusat perkotaan, di mana lonjakan harga sewa dan kelangkaan unit hunian telah mencapai taraf yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasar perumahan di Jerman menghadapi beban yang luar biasa berat, terutama di kota-kota besar seperti Berlin, Munich, dan Hamburg. Kenaikan drastis biaya sewa tempat tinggal yang di beberapa lokasi melonjak hingga 40% dalam 10 tahun terakhir, telah melampaui laju kenaikan gaji pekerja, sehingga memaksa banyak keluarga memilih antara membeli makanan, melunasi tagihan listrik, atau membayar biaya sewa rumah. Kedatangan para pengungsi dan imigran baru semakin menambah kepadatan pada ketersediaan tempat tinggal yang ada. Meskipun kebijakan pintu terbuka di Jerman mendapatkan apresiasi luas dari sudut pandang kemanusiaan, langkah ini turut menyebabkan fasilitas penampungan menjadi penuh sesak serta meningkatkan persaingan dalam memperoleh hunian yang murah. Struktur pemerintahan federal Jerman membuat regulasi penanganan tunawisma berbeda-beda di 16 negara bagiannya. Ketidaksamaan aturan ini menyebabkan sebagian wilayah memiliki sistem penanganan dengan dana yang memadai, sementara wilayah lainnya kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar, sehingga memicu ketimpangan kualitas pelayanan bagi warga. Untuk merespons tekanan krisis perumahan ini, pemerintah Jerman telah berkomitmen untuk membangun 400.000 unit tempat tinggal baru setiap tahunnya, dengan porsi yang cukup besar dialokasikan sebagai hunian bersubsidi. Meskipun rencana ini membawa harapan baik, banyak pihak berpendapat bahwa pembangunannya berjalan terlalu lambat untuk memenuhi lonjakan kebutuhan tempat tinggal masyarakat. Klaus telah mengabdikan lebih dari 40 tahun hidupnya untuk bekerja di sebuah pabrik di pinggiran kota Berlin. Ketika memasuki masa pensiun, ia mengira tabungan hari tuanya akan cukup untuk menopang kehidupan sederhananya. Namun lonjakan sewa yang mendadak membuatnya tidak sanggup lagi mempertahankan apartemennya. Saya tidak pernah membayangkan akan menjadi tunawisma di usia senja, ujarnya. Sekarang, saya hanya berusaha untuk bisa bertahan melewati setiap hari. Kami datang ke negeri ini dengan harapan untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Cerita Aminah, seorang ibu pengungsi dengan 3 orang anak yang saat ini mendiami penampungan sementara. Tetapi, waktu penantian untuk mendapatkan tempat tinggal tetap terasa begitu panjang dan tanpa kepastian. Krisis ketiadaan hunian di Jerman menjadi cerminan bahwa negara yang makmur sekalipun tetap menghadapi tantangan berat dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial bagi warganya. Setelah menjelajahi berbagai benua, kita dapat melihat bahwa permasalahan tunawisma dapat menyentuh setiap penjuru dunia kita. Sekarang, mari kita renungkan apa yang telah kita pelajari bersama dan mencari jalan keluar terbaik untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.